Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dr. Jopi Gilalo, Sarjana Hukum Magister Hukum, adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Juanda yang mengajar mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen sebagai materi yang saya berikan sesuai dengan RPS yang saya buat dan tim pengajar lainnya adalah bahwa ada 14 pertemuan dibagi 7 pertemuan dengan mites dan terakhir 7 pertemuan dengan ujian akhir semester. Diawali pertemuan dengan pengertian konsumen itu apa. Yang kedua, bagaimana sejarah itu pembentukan perlindungan konsumen. Yang ketiga, hak-hak dan kewajiban konsumen. Yang keempat, bagaimana untuk mengajukan suatu tuntutan apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan sengketa konsumen yang diajukan oleh konsumen maupun bisa melalui keluarga maupun kuasanya. Kebutuhan yang lain yaitu bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian materi yang lain yang saya berikan adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam transaksi dengan iklan yang menyesatkan maupun transaksi dengan secara elektronik. Kemudian bagaimana terjadinya, karena ini hukum perlindungan konsumen tidak hanya menyangkut secara keperdataan dan hukum dagang dalam perniagaan jual beli, namun ada juga kaitan dengan tindak pidana konsumen. Bagaimana pelaku usaha dapat dikategorikan melanggar unsur-unsur tindak pidana konsumen yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen. Kemudian bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha sebagai produsen, sebagai memperdagangkan terhadap konsumen barang-barang yang diedarkan di pasar. Dalam bentuk pelajaran yang saya berikan, utama adalah diskusi dan juga karena menggunakan instrumen alat PowerPoint untuk bagaimana mahasiswa memahami bentuk-bentuk yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Adapun dalam bentuk diskusi, yaitu bagaimana mahasiswa mengetahui, memahami kejelasan dari makna dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, proses penyelesaiannya, proses tuntutannya, proses nanti penegakan hukumnya yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Kemudian, untuk lebih lanjut, mahasiswa lebih memahami dalam pelajaran hukum perlindungan konsumen itu, mereka diwajibkan membuat tugas, baik secara tugas pribadi maupun tugas secara kelompok. Tugas pribadi bagaimana mereka membuat satu tulisan, bisa nanti dituangkan dalam bentuk satu output, yaitu jurnal yang ada dan mereka ketahui sebagai keluaran yang mereka buat. Nah, kalau kelompok merupakan hasil satu pengobservasian atau satu sengketa yang terjadi dalam masyarakat untuk diskusikan oleh mereka sebagai bentuk materi yang mereka buat dalam bentuk satu makalah tulisan dalam kelompok. Nah, dengan referensi-referensi dukungan dari buku-buku yang ada yang tersebar di toko-toko buku maupun di perpustakaan, khususnya tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Juga dalam hal ini juga diwajibkan mahasiswa untuk mencari literatur, jurnal-jurnal, baik nasional dan internasional, yang lebih memberikan pemahaman jangkauan perluasan wawasan mereka untuk memahami hukum perlindungan konsumen. The protection of consumer, karena konsumen itu adalah sebagai hak dasar manusia untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman, rasa nyaman di dalam kehidupan mereka. Demikian sekilas yang saya berikan tentang lingkup dari materi apa itu hukum perlindungan konsumen yang saya berikan kepada nanti dan yang saya jalankan sebagai dengan RPS yang sudah saya susun.
Oke, dengan demikian saya akhiri bagaimana tadi penjelasan saya mengenai bentuk dan materi hukum perlindungan konsumen yang saya berikan. Akhir kata, saya mengucap wabi topik, wabi dayat, wabi kuhak, wabi subil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu ya. Apa kalian sudah pada makan? Sudah ngopi? Oke, kita lanjut pada kuliah materi minggu ini. Tindak lanjut dari yang lalu adalah tentang tindak pidana konsumen. Ya. Apa itu tindak pidana konsumen? Adalah bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyangkut penyalahgunaan kewajibannya untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada konsumen. Coba bantuin ya. Itu tadi udah masuk. Ya maksudnya. Iya, cuma. Nah. Oke. Dari slide-nya belum. Ya, lagi dibaca. Pidana, kalau kita pelajari hukum pidana adalah satu perbuatan yang melanggar hukum. Satu perbuatan yang merugikan orang lain. Maka dalam tindak pidana konsumen adalah bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen. Yaitu apa? Yaitu hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Nah, tindak pidana di bidang konsumen merupakan suatu rangkaian ya yang disertai sanksi. Ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang bagaimana sanksi yang diberikan bagi para pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan atas kewajiban bagi pelaku usaha. Nah, ini perbuatan pidana yaitu bagaimana yang menyangkut tentang secara ekonomi. Ekonomi di sini adalah barang dan jasa, jual beli, transaksi. Seperti kalian membeli tadi apa? Es batu, es teler, ya itu berarti transaksi. Transaksi terhadap makanan dan minuman. Sehingga kalau makanan minumannya itu membahayakan, dicampur, seperti tadi pagi ada berita bagaimana makanan itu dicampur dengan borak. Apalagi sampai dicampur dengan sianida, ya mati. Itu merupakan perbuatan pelanggar. Maka di dalam tindak pidana di bidang perlindungan konsumen ini tidak dibedakan apakah jenis kejahatan itu kejahatan atau pelanggaran. Kalian tahu yang dimaksud dengan kejahatan dan pelanggaran? Apa bedanya? Neng, apa bedanya pelanggaran dan kejahatan? Pelanggaran melanggar Ancamannya lebih ringan. Kalau kejahatan berarti ancamannya lebih berat. Mencuri, jahat, membunuh, kejahatan. Ya, tapi kalau pelanggaran yaitu seperti apa? Melanggar lalu lintas, melawan arus, ya itu. Nah, itu bedanya. Mendapat ilmu baru kan? Nah, itu. Maka disinilah hal-hal di mana tentang tindak pidana konsumen ini kalau saya cari literaturnya belum ada. Maka saya kembangkan dalam ilmu perlindungan konsumen ini mengenai tindak pidana konsumen, yaitu bagaimana
sebagai upaya mencegah tindakan produsen atau pelaku usaha yang tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen sehingga dapat mengganggu sistem perekonomiannya. Oleh karena itu, tindak pidana atau istilah hukum kita kenal dengan delik adalah suatu hal yang dilarang. Di mana yang dilarang ini adalah hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Larangan mana ini harus ada sanksi. Sanksinya apa? Kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 626 sampai 65 mengatur tentang sanksi-sanksi ketentuan pidana dengan ancaman kurungan dan denda. Nah, itu ya. Ada yang bertanya? Iya. Gimana sih mekanisme pengaduan konsumen yang merasa dirugikan? Dirugikan. Kerugiannya tentang apa? Barang-barang. Beli barang atau beli jasa, pelayanan jasa atau apa? Barang. Misalnya kamu beli apa? Baju. Di online atau langsung di toko? Di toko. Di toko. Misalnya kamu membeli barang baju. Bagus. Ya. Setelah dicoba. Ternyata ada cacat tersembunyi. Maka kamu balik lagi kan, mengklaim begitu sampai rumah, udah ngaca, ternyata ini ada sobek dikit di sini nggak kelihatan tadi. Maka kamu klaim. Dengan kamu klaim si toko, ada di kwitansi kadang-kadang suka tertulis ya, ada kwitansi nggak ini? Atau bond. Mana suka ada barang yang sudah dibeli tidak dapat Nah, itulah maka terjadi sengketa konsumen. Di mana si pelaku usaha kewajibannya harus mengembalikan barang atau yang sesuai atau yang setara. Atau kalau tidak ada, mengembalikan uang senilai yang apa yang kita beli. Begitu. Itu diadukannya di Bogor ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ada dua cara. Kalau misal nilai di atas 200 juta, bisa diajukan ke pengadilan negeri setempat untuk mengajukan gugatan sederhana. Jadi ada dua di dalam prosedur pengaduan terhadap konsumen apabila si pelaku usaha tidak mau memberikan kompensasi atas kerugian yang kita alami. Pertama bisa melalui ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melaporkan ke Dinas Perdagangan yang membidangi bidang konsumen, atau kalau nilainya besar bisa gugat dengan ke pengadilan dengan acara peradilan sederhana atau cepat. Ada lagi yang tanya? Bagaimana proses penanganan kasus tindak pidana konsumen di Indonesia? Kasus? Iya, penanganan di Indonesia kasus yang memang konsumen itu merugikan kita. Tadi, nah ya, melalui dua cara, ya. Satu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kedua bisa ke pengadilan negeri. Ya. Biasanya kalau nilainya kecil di bawah 200.000 ya ke BPSK karena nggak bayar. Jadi kalau ke pengadilan negeri nilainya misalnya sampai tidak lebih dari 200 juta bisa ke pengadilan negeri melalui gugatan. Karena dalam proses penyelesaian sengketa konsumen ini 21 hari harus selesai. Ya. Boleh nanti kalau kalian mau bermain ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di Kota Bogor, terletak di Jalan Julang nomor 7 seberang Batik Bogor. Biar tahu ya, pura-pura ngadu aja ya. Biar tahu, biar dapat formulir. Itu juga sebagai tugas nanti ya. Minggu depan dibawa tugasnya. Ya, kita lanjut. Nah, disinilah dalam kelompok tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pertama adalah ancaman penjaranya 5 tahun. Jadi kalau kalian jual teh, ya ternyata mengandung racun, ya 5 tahun bos. Nah, denda 2 miliar. Punya harta 2 miliar? Nah, gadein rumah mitoha juga nggak bisa kan? Nah, itu. Tindakan yang kedua dalam kategori tindak pidana konsumen adalah 2 tahun dengan denda sebesar 500. Nah,
ketentuan mana yang bisa dikenakan 5 tahun dan ketentuan mana yang dikenakan 2 tahun. Ya, yaitu tercantum apabila kalau 5 tahun itu bisa mengakibatkan luka berat, sakit, cacat, atau kematian. Kalau kematian bahkan bisa kena ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kena pasal kelalaian akhirnya mengakibatkan nyawanya mati orang. Nah, 15 tahun, 10 tahun. Nah, makanya saya bilang, sebagai pelaku usaha ada sanksi pidananya. Jadi jangan sembarangan, ya. Berjualan barang-barang produk-produk, ya apalagi kalau tadi bajunya ternyata ada sobek, ternyata itu ada pisau siletnya atau gimana. Kan membahayakan. Bisa mengakibatkan dulu ada ketentuan pidana yang diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal tadi menghilangkan nyawa orang lain. Karena hukum pidana tidak boleh menyebutkan barang siapa membunuh orang lain, nggak boleh. Harus dengan kata-kata bahasa hukumnya, barang siapa menghilangkan nyawa orang lain, barang siapa mengambil orang lain, barang milik orang, barang siapa mencolek orang lain, nggak boleh itu ya. Kasihan, bahasa hukum begitu ya. Nggak apa-apa ketahuan biar seri biar bagus gitu. Nah, karena disinilah kepentingan konsumen atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan martabat jiwanya, harta benda, dan ekonominya patut dilindungi. Maka dengan ancaman pidana tadi 85 tahun, apabila melanggar pasal 8 yaitu tidak memenuhi syarat standar yang layak, label ukuran, timbangan, keistimewaan, kadaluarsa. Nah, kadang-kadang barang-barang kadaluarsa yang dijual di pasar-pasar kadang-kadang suka berbahaya kan. Akhirnya terkontaminasi, akhirnya makanan itu menjadi racun dan akhirnya menyebabkan orang sakit. Menawarkan iklan, ini ancamannya 5 tahun. Ya, menawarkan iklan yang membuat pernyataan tidak benar, ya, menyesatkan. 13, mempromosikan iklan obat tradisional kesehatan yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, melakukan cara pemaksaan, menimbulkan gangguan fisik atau psikis, ya, membuat iklan mengelabui konsumen kualitas, kuantitas barang dan sebagainya. Inilah ketentuan-ketentuan pasal yang ancamannya 5 tahun. Kalau pasal 11 mengelabui kualitas, menawarkan, mempromosikan, menjanjikan hadiah yang ternyata tidak benar, ancamannya 2 tahun denda 500 juta rupiah. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Pak, kalau misalnya itu kenapa sih Pak dikasih dendanya tuh 2 tahun gitu? Kenapa nggak 5 tahun? Kenapa yang 5 tahun tuh nggak 8 tahun? Kan lihat dari bobot akibat kerugian konsumennya. Ya, kalau ini juga ancamannya kalau dia hanya bisa menggantikan, karena konsumen ini pada intinya lebih bersifat keperdataan, ganti rugi. Nah, ini pidana kalau tadi diadukan ternyata dia tidak melaksanakan ganti rugi, baru dikenakanlah ketentuan. Kalau udah menggantikan selesai, dia tadi beli di toko beli baju ternyata digantikan segera, berarti tidak terjadi unsur penipuan, tidak terjadi unsur menyembunyikan pemakaian barang-barang yang sudah tidak layak pakai. Nah, ini. Oleh karena itulah di dalam undang-undang pidana kita mengatur juga tentang tidak pidana konsumen, yaitu diatur dalam pasal 204 dengan ancaman apabila mengakibatkan orang yang mengkonsumsi makanan atau barang itu bisa dipenjara selama 15 tahun apabila dia berbahaya terhadap jiwa, meninggal. Ya. Nah, apa coba? Ayo nih. Apa? Ancamannya 15 tahun penjara. Nah, tepuk tangan. Berarti dia bisa jadi agen, ya. Bisa sambil ngobrol, tapi kupingnya dengar. Ya. Iya ya, agen kan begitu ya. Ya pura-pura nyaman gitu, tapi wah ini ya, itu luar biasa. Tepuk tangan lagi.
Itulah kelebihan ya. Dipiara tuh nengnya siapa tahu. Ya. Kemudian dalam pasal 205 ya, menyebabkan barang berbahaya bagi jiwa kesehatan orang yang terjual, maka kalau itu bisa membahayakan orangnya lantaran bisa meninggal, maka bisa dipenjara selama-lamanya sama dengan ancaman yang tadi. Ya. Nah, karena itulah dalam tindak pidana konsumen ada unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh si pelaku usaha yang menjual barang dan jasa yang dapat membahayakan dan tidak memberikan keselamatan dan merugikan konsumen. Unsur-unsurnya apa? Yaitu apabila dia memproduksi, menawarkan yang maksud tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri, namun barang yang dijual tidak sesuai. Nah, sehingga dikategorikanlah bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, di dalam penerapan tindak pidana konsumen ini harus juga ada standarisasi, yaitu barang-barang yang dijual harus sesuai dengan SNI. Apa SNI? Standar nasional. Ya, seperti barang, kamu kesini naik apa, Neng? Motor. Motor. Pakai helm? Pakai. Ada tulisan SNI? Ada. Nah, berarti udah standar. Jadi kalau kamu jatuh, truk, tidak apa-apa kepalanya. Tapi kalau tidak SNI, kamu jatuh, truk, tiba-tiba jadi bodoh. Nah, ya, itu ya, konslet kepalanya, ya. Itu. Karena tidak standar. Tapi kalau standar kan sudah melakukan diuji secara mutunya. Sudah ditabrakin, jatuh berapa, gitu ya. Kecuali kalau balap jalannya kenceng. Nah itu, maka setiap barang yang dijual, pelaku usaha juga harus bertanggung jawab secara jujur terhadap produknya, terhadap yang dijual mengenai standar mutu, apalagi sudah menerapkan ISO 19000 dan ISO 14000 dan standar nasional Indonesia. Oleh karena itu, dalam penjelasan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikaitkan juga dengan Undang-Undang Nomor 7 2004 tentang perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Jadi Undang-Undang Konsumen juga berkaitan dengan undang-undang lain, yaitu Undang-Undang tentang perdagangan. Karena setiap dalam perdagangan juga tadi ada pengawas juga di dalam setiap barang yang beredar. Dampaknya apa? Konsumen. Barang yang dijual juga harus sesuai dengan standar dan penilaian kesesuaian. Ada undang-undangnya. Maka apabila ini tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi pidana pasal 2 yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk tuntutan bagi aparat penegak hukum untuk menuntut pelaku usaha yang merugikan konsumen dengan ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda. Ya, sanksinya apa? Bisa merampas barang, bisa membayar ganti rugi, dan pencabutan usaha dan lainnya. Oleh karena itu, dalam proses perlindungan konsumen dilakukan penyidikan selain oleh polisi negara dan PPNS atau pegawai penyidik negeri sipil. Di mana prosesnya? Yaitu sesuai dengan laporan dan aturan-aturan dari memenuhi unsur pidana konsumen. Nah ini contoh-contoh putusan tentang konsumen. Demikian ya materi pada hari ini tentang tindak pidana konsumen. Minggu depan kita membahas tentang bagaimana melakukan penuntutan atau klaim terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Namun jangan lupa tugas yang saya berikan tadi, kalian mencari tempat atau mencari bagaimana proses pengaduan konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Untuk minggu depan dikumpulkan bagaimana proses pengaduan konsumen. Oke? Ada sebelum saya tutup, ada lagi yang bertanya? Oke. Kalau nggak ada, sesuai dengan poin-poin hatur nuhun wal bi taufiq wal hidayat.
wabil haq wabil subil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.